Haleluya, puji nama Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Mari terus merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Agar kehidupan kita hari demi hari semakin diberkati dan semakin diperlengkapi bertumbuh ke arah Kristus bersama-sama. Ya puji nama Tuhan, kita akan kembali bersama-sama belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini dengan tema bertumbuh di tengah masalah. Yang menjadi pertanyaan, siapa sih yang dari kita yang tidak memiliki masalah? Entah itu dalam keluarga, di dalam komunitas, dan dimanapun kita berada, pasti ada aja masalah yang datang kepada kita tanpa diundang sekalipun. Nah, pada saat ini kita akan belajar bersama-sama. Di tengah masalah, kita harus memiliki pandangan atau mindset bagaimana sih saya harus bertumbuh di tengah masalah ini. Karena kita akan sama-sama belajar bertumbuh di tengah masalah. Nah, kita akan sama-sama belajar kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Nah, saya akan membacakan 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3-5. Firman Tuhan berkata seperti ini. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dan segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Ya, kalau kita melihat di dalam 2 Tesalonika pasal 1 ini, kita dapat menemukan Rasul Paulus, Silwanus, dan Timotius mengirim surat kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Yang dimana kita melihat terlebih dahulu Rasul Paulus menulis surat yang kedua ini ketika ia sedang berada di Korintus. Hanya beberapa bulan setelah Paulus menulis 1 Tesalonika. Nah, situasi pada waktu itu, situasi jemaat Tesalonika, surat ini ditulis karena Paulus mendengar 2 hal utama yang terjadi di Tesalonika. Yang pertama ada penganiayaan. Jemaat Tesalonika mengalami masalah penganiayaan, penindasan yang hebat dari orang-orang non-Kristen dan orang-orang Yahudi karena mereka memiliki iman percaya kepada Yesus. Kemudian yang kedua, kesalahpahaman. Nah, adanya kabar yang menyatakan bahwa hari Tuhan sudah tiba yang kemudian menyebabkan mereka bingung dan kekacauan terjadi. Sehingga datang pasal 1 secara khusus berfokus pada tanggapan Paulus terhadap penderitaan jemaat. Di tengah-tengah penderitaan jemaat tetap tabah di mana mereka menghadapi ancaman, kekerasan, dan pemutusan hubungan sosial karena iman mereka. Tetapi kita dapat melihat respon Rasul Paulus, yaitu pertama di ayat 3 mengucap syukur kepada Allah karena iman dan kasih jemaat tidak melemah melainkan makin bertambah di tengah tekanan yang ada. Ketabahan mereka bahkan menjadi kebanggaan Paulus di jemaat-jemaat lain. Kemudian kita dapat melihat di ayat 3 dan 4 Paulus memberikan pujian dan motivasi bahwa ketahanan mereka adalah bukti pekerjaan Allah dan kesetiaan mereka. Nah, sehingga kita dapat melihat bahwa di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah penderitaan, penindasan, penganiayaan yang jemaat Tesalonika hadapi, mereka bertumbuh. Kita juga belajar, apapun yang kita hadapi, walaupun itu tidak enak, kita belajar untuk bertumbuh, bertahan, setia, sampai kemudian kita bisa bertumbuh iman kita dan karakter kita. Nah, ada beberapa makna yang dapat kita pelajari dari jemaat Tesalonika ketika mereka menghadapi sebuah masalah. Yang pertama, bukti pertumbuhan iman dan kasih. Nah, di tengah masalah yang ada, mereka bertumbuh iman dan kasih. Ya, kita dapat melihat penderitaan atau masalah berfungsi sebagai ujian bagi iman dan kasih mereka. Yang dimana jemaat Tesalonika dikatakan iman makin bertambah. Nah, di tengah penganiayaan yang bisa membuat orang murtad atau meragukan kuasa Tuhan, iman jemaat Tesalonika justru makin bertambah.
Dikatakan dalam terjemahan asli bertumbuh melampaui batas. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang secara rohani karena mereka berpegang pada Tuhan. Alih-alih pada keadaan yang menyulitkan, mereka tetap berpegang pada Tuhan sehingga iman mereka makin bertambah kepada Kristus. Yang kedua, kalau yang pertama iman makin bertambah, yang kedua kasih makin kuat. Nah, tekanan dari luar seperti penganiayaan ternyata menguatkan ikatan kasih di dalam komunitas jemaat Tesalonika. Jemaat Tesalonika saling menopang dan mengasihi di tengah bahaya, membuktikan bahwa kasih mereka adalah kasih yang nyata Bapak Saudara. Sehingga dengan itu semua kasih mereka semakin kuat. Nah, sehingga kemudian Paulus merasa wajib untuk bersyukur karena pertumbuhan mereka bukanlah hasil dari kemudahan, melainkan dari kuasa Injil yang bekerja di tengah kesulitan. Sekali lagi, bekerja di tengah kesulitan. Nah, lalu kemudian kalau poin yang pertama bukti pertumbuhan iman dan kasih, iman makin bertambah, kasih makin kuat. Yang kedua, memperoleh ketabahan dan menjadi kesaksian. Paulus bermegah di hadapan jemaat-jemaat lain tentang Tesalonika. Nah, ini menunjukkan bahwa penderitaan mereka membawa kemuliaan bagi Allah, menjadi berkat untuk jemaat-jemaat lain. Penderitaan mengajarkan mereka untuk teguh dan tidak goyah. Ketabahan adalah kualitas karakter yang tidak dapat dipalsukan Bapak Saudara, dan hanya dapat dibentuk melalui ujian yang berat. Mereka membuktikan bahwa iman mereka dapat bertahan di bawah tekanan sekalipun itu sulit, sekalipun itu ekstrim. Nah, jemaat Tesalonika bukan hanya kuat secara pribadi, tetapi mereka menjadi teladan bagi gereja-gereja lain. Penderitaan mereka yang ditanggung dengan iman menjadi kesaksian hidup tentang kuasa Kristus yang nyata di dalam kehidupan mereka. Sehingga terinspirasi dari jemaat-jemaat lain. Kalau jemaat Tesalonika mengalami kuasa Tuhan, mengapa kami tidak? Kalau jemaat Tesalonika bisa bertahan di tengah kesulitan, mengapa kami tidak? Jika jemaat Tesalonika bisa memiliki karakter yang tabah dan menjadi kesaksian, mengapa kami tidak? Nah, ini menjadi berkat bagi jemaat-jemaat lain. Dan yang ketiga, bukti kelayakan bagi kerajaan Allah. Di ayat 5 mengungkapkan makna yang sangat dalam ya Bapak Saudara tentang penderitaan. Ayat 5 berkata seperti ini, suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah, bahwa kamu dianggap layak untuk kerajaan Allah yang karena itu kamu juga menderita. Penderitaan bukan hukuman Bapak Saudara, tetapi ujian kelayakan. Bagi orang percaya, penderitaan karena Kristus bukanlah hukuman, melainkan proses pemurnian dan membuktikan bahwa mereka adalah warga kerajaan Allah yang sejati. Allah sedang kemudian menyiapkan dan melayakkan mereka untuk menerima mahkota yang kekal, walaupun harus menghadapi masalah, kesulitan, dan penderitaan yang ada. Nah, penderitaan ini adalah bukti nyata dari keadilan Allah. Di satu sisi, ketekunan jemaat Tesalonika membenarkan penghakiman Allah yang akan memberikan upah kepada mereka. Akan tetapi di sisi lain, penganiaya yang tidak bertobat akan menerima penghakiman yang adil dari Allah. Sehingga kita pelajari Bapak Ibu Saudara ya, kalau kita melihat di ayat-ayat yang lain, dikatakan berbahagialah orang yang menderita karena Yesus. Karena mereka juga yang akan menerima mahkota, mereka akan menerima kemuliaan, mereka akan menerima upah. Dan kita semua belajar Bapak Ibu Saudara bahwa kita semua manusia pasti akan menghadapi masalah. Bahkan kita sedang berada di masalah ya mungkin ya. Dan itu saya mau katakan adalah bagian dari hidup kita. Masalah adalah bagian dari hidup kita. Tetapi menjadi pertanyaannya bukanlah bisakah saya menghindari masalah. Tetapi bagaimana saya akan menanggapi masalah ini. Sekali lagi, pertanyaan kita harusnya bagaimana saya akan menanggapi masalah yang sedang kita hadapi ya mungkin ya. Jadi kita dapat melihat sebagaimana jemaat Tesalonika memilih bertumbuh di tengah masalah yang mereka hadapi. Mereka membiarkan masalah menaikkan kualitas iman dan kasih mereka, bukan merobohkannya. Ya, jemaat memilih untuk bertumbuh
Begitu juga dengan kita. Kita belajar di tengah masalah, kita memilih untuk bertumbuh. Bagaimana kita menanggapi masalah yang kita hadapi, yaitu dengan kita mari belajar bertumbuh. Iman kita makin kuat, kasih kita makin kuat, dan lain dan semacamnya. Dan menjadi aplikasi dalam kehidupan kita, ya kita juga belajar bersama-sama untuk mengucap syukur. Ya berhenti untuk selalu mengeluh tentang kesulitan apapun yang kita hadapi di pekerjaan, di pendidikan, atau bahkan pelayanan. Melainkan kita belajar untuk mulailah mengucap syukur dengan hal-hal yang sederhana, berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih atas pekerjaan yang saya terima, atas pendidikan, atas pelayanan. Ini kita berterima kasih, kita bersyukur kepada Tuhan. Lewat perkataan kita juga harus diikuti oleh sikap hati yang bersyukur. Ya, puji Tuhan atas apa yang sedang terjadi. Puji Tuhan, terima kasih atas masalah yang saya sedang hadapi. Karena kalau bukan masalah ini saya tidak bertumbuh. Yaitu kita belajar berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan atas masalah yang kita hadapi. Karena dengan masalah iman kita makin bertambah dan kasih kita makin kuat, Bapak Saudara. Bersyukur di tengah kesulitan karena kita tahu bahwa Tuhan sedang bekerja di dalamnya. Tentunya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, Bapak Saudara. Lalu kemudian bertekun, tetap bertekun. Dengan bertekun di tengah masalah, karakter kita sedang dibentuk. Dibentuk menjadi sesuatu yang baik di pemandangan Tuhan. Dengan bertekun kita bisa dengan berdoa, kita bisa dengan bertahan walaupun di tengah kesulitan yang ada. Kita tetap beriman, bahkan kita harus bisa menaiki levelnya. Iman kita tetap bertambah walaupun di tengah kesulitan yang ada. Dan yang terakhir, taat walau tidak dilihat. Dengan itu kita bisa bertekun sama-sama, Bapak Saudara. Tetap menjalankan tanggung jawab walaupun itu sulit. Lalu kemudian melihat jauh ke depan menuju kerajaan Allah. Ya karena penderitaan yang kita alami sedang mempersiapkan kita untuk kemuliaan yang akan kita terima juga. Sehingga kita harus melihat penderitaan yang kita alami ini tidak sebagaimana tetapi kemuliaan yang akan kita terima kelak itu akan kita rasa bangga. Kita bersyukur karena kemudian kita bisa melihat jauh ke depan karena masalah yang kita terima tidak jauh lebih besar dari kemuliaan yang akan kita terima. Dan biarlah setiap masalah yang datang tidak membuat kita patah, melainkan menjadi tangga yang membawa kita lebih dekat dan lebih dewasa di dalam Kristus Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih telah mengikuti renungan 79 yang mengobarkan. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kita. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapak yang baik, kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan atas setiap berkat, anugerah, penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami mengucap syukur Tuhan, kami belajar untuk bertumbuh di tengah masalah. Di setiap masalah-masalah yang kami hadapi hari-hari ini, kami mau belajar bukan untuk kami lari atau kami mengeluh, tetapi kami mau bersyukur dan kami mau belajar bertumbuh di tengah masalah yang kami hadapi. Kuatkan kami Tuhan, mampukan kami, Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kami, supaya iman kami, kasih kami makin bertambah, makin kuat, dan karakter kami semakin dibentuk. Dan kami boleh dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kami. Memberkati keluarga GPD El Shaddai Magelang dimanapun mereka pergi dan berada, Tuhan yang memberkati selalu. Ya Tuhan, keluarga GPD El Shaddai Magelang senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh mereka, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan hanya bagi Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.